Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan Channel yang mengulas tentang dunia wisata dan dunia kuliner dan patut dipantengin terus. Travelers, di Jogja lagi nih. Rasanya bagi travelers yang sering ke Jogja pasti dong udah pernah dengar yang namanya warung kopi klotok. Warung ini cukup fenomenal dan cukup viral ya. Dan rasanya nggak klop ke Jogja tanpa mampir ke warung kopi klotok. Ini warung yang sering menjadi destinasi bagi mereka yang berada di sekitar Jalan Kaliurang atau meskipun jauh dari Jalan Kaliurang. Tapi karena memang warung kopi ini mempunyai daya magnet yang cukup gede, maka biasanya banyak pengunjung dari luar Jogja yang pasti akan mampir ke warung kopi klotok ini. Boleh dibilang beberapa tahun belakangan ini kedai makan ini hits di kalangan wisatawan lokal dan domestik. Keistimewaan dari warung kopi klotok ini adalah hidangan yang ala rumahan dan suasana khas pedesaan. Namun meskipun menu rumahan tapi tidak diragukan lagi travelers, rasanya luar biasa. Harganya murah lagi untuk ukuran pengunjung dari luar Jogja. Belum lagi suasana pedesaan seperti sawah dengan irigasinya dan juga beberapa spot foto yang menarik. Ini menjadi suasana unik yang bikin kangen. Nah, yang mau mampir ke warung kopi klotok nih, saya kasih ancer-ancer menuju ke sana. Jadi lokasinya di Jalan Kaliurang kilometer 16. Lokasinya sih nggak pas di Jalan Kaliurang ya, di tepinya, tapi masuk ke dalam. Jadi saran saya yang bawa kendaraan pribadi dan belum pernah ke sini, baiknya buka Google Map atau ya petunjuk-petunjuk jalan yang online lah. Tapi ancer-ancernya dari pusat kota Yogyakarta, traveler bisa arahkan mobil pribadi atau kalau naik motor juga boleh ke arah Jalan Kaliurang. Jika dari arah UGM Jogja, kamu diarahkan jalan lurus ke arah Jalan Kaliurang. Nah, sampai di Jalan Kaliurang, terus lanjutkan perjalanannya hingga kilometer ke-16 dan udah tiba di kilometer tersebut, perhatikan posisi kanan jalan. Nah, ada letak warung kopi klotok di sebelah kanan Jalan Kaliurang dan masuk ke sebuah gang yang di depan gang itu sudah ada tulisan warung kopi klotok. Terus arahkan mobil lurus aja dan posisi warung ada di sebelah kiri. Nanti di sana akan ada petugas parkir yang akan membantu menyediakan mobil untuk parkir. Jadi warung kopi klotok ini memang selalu rame ya travelers dengan pengunjung karena emang viral dan laris manis. Dan sering banget pengunjung sering tidak dapat tempat untuk makan karena datangnya kesiangan dan warungnya pagi-pagi itu udah rame. Jadi kalau kamu jauh-jauh datang dari luar kota atau ingin makan di warung klotok, ini harus diperhatikan ya agar kamu bisa nyaman makan di tempat ini. Yang pertama, sebaiknya datang pagi-pagi. Jadi ini warungnya kan buka dari jam 7 pagi ya. Tapi meskipun buka dari jam 7 pagi, ini pagi-pagi itu udah ramai juga ya karena memang banyak pengunjung yang ingin sarapan di warung kopi klotok ini. Jadi jam 7 pagi ini udah rame dan apalagi kalau udah weekend atau musim liburan. Jadi saran saya sih jam 7 pagi itu udah harus nyampe di sini. Atau ya kalau kalian lebih jauh lagi tempatnya, tempat nginepnya ya datang lebih awal lah kalau ingin dapat tempat duduk atau lesehan. Terus juga tadi yang seperti saya bilang ya, kalau weekend tuh rame banget apalagi musim liburan. Jadi kalau mau enak datangnya pas weekday. Nah, sekarang saya udah sampai di warung kopi klotok dan langsung disambut dengan bangunan tradisional khas Jawa. Jadi sesuai namanya, tempat makan ini memang mengusung konsep warung yang sederhana dengan bangunan mirip joglo tradisional, lengkap dengan beberapa furniture antik yang tertata di dalamnya. Jadi ada beberapa spot untuk sitting area di sini, di dalam warungnya, di dalam rumahnya. Kemudian kalau kita mau di arah luar, kalau misalnya di dalam udah penuh, bisa kita ambil duduk di tikar yang ada di sekitar belakang, halaman belakang. Dan kemudian kalau mau lagi ada juga kursi-kursi yang agak jauh, ini di rumah sebelah tapi masih tetap dalam satu area warung kopi klotok ini. Jadi ini saya datang sekitar jam 7 pagi ya travelers dan udah banyak parkir mobil pengunjung. Gak usah khawatir, ada petugas parkir yang mengarahkan parkir supaya tertib. Ini suasananya emang seperti rumah-rumah di pedesaan ya, dengan persawahan dan ada tempat cuci tangan kalau kita masuk. Ini peninggalan zaman-zaman Covid sebelumnya ya travelers. Nah, saran saya berikutnya travelers, kalau kita datang sebaiknya datang rombongan atau dengan temen. Jadi begitu nyampe kita bisa langsung cari tempat untuk duduk. Kemudian salah satu dari
kita boleh ambil makanan sementara yang lain jagain tempat duduk yang sudah kita tag sebelumnya. Jadi ngambilnya gantian ya travelers, supaya tempat duduk kita tidak diambil orang. Jadi kita ngambilnya prasmanan ya travelers makanannya. Sekali lagi ini menunya menu rumahan. Dari kopi klotok, sayur lodeh, tempe garit, telur dadar crispy, kemudian lodeh khas Jawa yang bumbunya sederhana. Ini jadi menu andalan memang di warung kopi ini. Kemudian ada lodeh tempe cabai hijau, ada lodeh tahu, lodeh kluwi, lodeh terong, dan semuanya enak ya travelers ya. Jadi boleh dibilang lauk pauknya sederhana ya travelers. Ada tempe garing goreng, ada pindang goreng, ada tahu bacem, telur dadar crispy, hingga gereh layur saus goreng. Nah, ada juga sambal pendamping santapan ini berupa sambal dadak dan sambal tempe. Nah, kemudian nasi putihnya juga bisa ambil sepuasnya. Juga ada sego megono. Travelers meskipun terkesan sederhana, aneka menu makanan ini pasti bikin travelers ingin nambah lagi dan lagi. Dan jangan lupa travelers menyeruput kopi hangat sambil makan gorengan. Pasti ini akan nendang banget. Sebenarnya kopi klotok ini adalah salah satu sajian kopi tradisional dengan metode penyajian yang mirip-mirip seperti kopi Turki gitu deh. Kopi klotok ini kan dibuat dengan cara tradisional ya. Jadi air direbus bersama dengan bubuk kopi, kemudian dimasak di atas panci dengan tungku arang. Ini sampai airnya mendidih travelers. Nanti pas airnya mendidih akan menghasilkan bunyi klotok-klotok. Nah, dari sinilah lahir namanya kopi klotok. Kopi yang biasa digunakan untuk kopi klotok ini biasanya jenis kopi Arabica atau Robusta travelers. Jadi kopi klotok ini kan memiliki rasa pahit ya. Nah, biasanya ditambahkan gula batu supaya ada sedikit manisnya. Nah, kopi klotok ini sangat enak dinikmati bersama dengan pisang goreng hangat. Jadi pisangnya dalam bentuk sisiran ini digantung di keliling atap, dan setiap kali akan digoreng diambillah sisiran pisang yang utuh. Kemudian ada wajan besar berisi minyak bersih dan pisang digoreng dengan balutan tepung. Nyeruput kopi klotok sambil menikmati pisang goreng yang hangat ini pasti wow banget. Apalagi didukung suasana asri dengan hamparan sawah di sekitar bangunan ini. Nah travelers, ada beberapa spot yang sebenarnya bisa dijadikan objek foto yang instagramable. Keren. Pokoknya kalau datang ke sini pasti deh, selain pengen makan, selain pengen sarapan, pasti pengen foto-foto di tengah sawah. Ada sepedahan, ada drainase-drainasan, dan ada padi-padian. Jadi travelers, boleh dibilang inilah yang menjadi alasan kenapa warung kopi klotok ini nyaris nggak pernah sepi pengunjung. Dan perjuangan antre panjang ini akan terbayarkan dengan enaknya hidangan yang dipesan, juga pemandangan alami yang sedap dipandang. Oh ya travelers, catat ya. Jadi warung kopi ini hanya terima pembayaran dengan cash atau uang tunai ya, nggak terima debit atau QR atau pembayaran dengan modern seperti sekarang ini. Juga hanya tersedia layanan makan di tempat aja loh, nggak ngelayani takeaway atau bawa pulang dibungkus. Juga nggak bisa pesan lewat ojek online. Jadi sistem pemasarannya kan cuma dari mulut ke mulut ya, sampai sekarang. Hingga sekarang bisa ramai seperti ini. Nah gimana travelers, penasaran? Ayo, pokoknya kalau ke Jogja atau yang lagi di Jogja harus mampir ke tempat sini. Oke? Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Silakan subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat semua.